Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Nurul Aulia Brilianti dengan NIM E1E1221134. Di sini saya akan membuat video penjelasan video penjelasan tumpukan, antrian, dan DEC dari mata kuliah struktur data dan algoritma dengan Python. Nah, langsung saja, tumpukan adalah kumpulan objek yang dimasukkan dan dikeluarkan sesuai dengan metode masuk terakhir, keluar pertama atau LIFO prinsip. Nah, kemudian ada pengguna. Nah, pengguna dapat menyisipkan objek ke dalam tumpukan kapan saja, namun hanya dapat mengakses atau menghapus objek yang terakhir dimasukkan objek yang tersisa, di apa yang disebut atas tumpukan. Lalu, ada 2 operasi ditentukan pada tumpukan. Yang pertama itu ada push, memasukkan informasi ke dalam tumpukan, yang kedua ada pop, mengambil informasi dari tumpukan. Nah, untuk contohnya itu, browser internet menyimpan alamat situs yang baru-baru ini dikunjungi dalam tumpukan. Setiap kali pengguna mengunjungi situs baru, alamatnya akan dikirim ke tumpukan. Browse memungkinkan pengguna untuk pop kembali ke situs yang dikunjungi sebelumnya menggunakan tombol kembali. Nah, editor teks biasanya menyediakan mekanisme atau undo yang membatalkan operasi pengeditan terkini dan kembali ke keadaan dokumen sebelumnya. Operasi pembatalan ini dapat dilakukan dengan menyimpan perubahan teks dalam tumpukan. Nah, tipe data abstrak tumpukan. Secara formal, tumpukan adalah tipe data abstrak atau ADT sehingga instance S mendukung dua metode berikut. Yang pertama itu ada spush atau dalam kurung itu tambahkan elemen E ke bagian atas tumpukan S. Lalu ada spop, hapus dan kembalikan elemen teratas dari tumpukan S. Kesalahan terjadi jika tumpukan itu kosong. Selain itu, mari kita tentukan metode pengakses berikut untuk kenyamanan. Di sini ada stop, mengembalikan referensi elemen teratas tumpukan S tanpa menghapusnya. Kesalahan terjadi jika tumpukan ini kosong. Kemudian ada S is empty, eee, mengembalikan true jika tumpukan S tidak mengandung elemen apapun. Kemudian ada len S, mengembalikan jumlah elemen dalam tumpukan S dengan Python. Kita mengimplementasikan ini dengan metode khusus atau len. Nah, berdasarkan konvensi, kita berasumsi bahwa tumpukan yang baru dibuat adalah kosong dan tidak ada batasan a priori pada kapasitas tumpukan. Elemen yang ditambahkan ke tumpukan dapat memiliki tipe sembarang. Kemudian di sini ada implementasi stack berbasis array sederhana. Nah, kami akan menggunakan pola desain adaptor untuk membuat tumpukan ADT menggunakan daftar. Nah, pola desain adaptor berlaku untuk konteks apapun di mana kita secara efektif ingin memodifikasi kelas yang ada sehingga metodenya cocok dengan metode kelas atau antarmuka yang terkait namun berbeda. Sebagai contoh, kita akan mengimplementasikan tumpukan menggunakan daftar Python. Kita akan mendefinisikan pengecualian baru atau kosong yang lebih sesuai atau tumpukan kosong daripada indeks error yang dimunculkan untuk daftar kosong. Nah, kemudian menganalisis implementasi tumpukan berbasis array. Nah, yang pertama itu implementasi fungsi top dalam kurung, koma is empty dalam kurung dan len dalam kurung menggunakan waktu konstan dalam kasus terburuk. Nah, waktu 0 dalam kurung 1 untuk push dan pop dalam kurung adalah batas diamortisasi namun bisa menjadi O dalam kurung N dalam kasus terburuk ketika operasi menyebabkan daftar mengubah ukuran array internalnya. Penggunaan ruang untuk tumpukan adalah O dalam kurung N. Dalam praktiknya akan lebih efisien jika membuat daftar panjang awal N daripada memulai dengan daftar kosong dan menambahkan N item meskipun kedua pendekatan berjalan dalam waktu O dalam kurung N.
Nah, di sini ada, contoh itu membalikan data menggunakan stack. Nah, sebagai konsekuensi dari LIFO protokol, tumpukan dapat digunakan sebagai alat umum untuk membalikan data urutan. Contohnya itu yang pertama mencetak baris dalam file dalam urutan terbalik, membalikan elemen daftar menggunakan tumpukan, membalikan urutan elemen mana, disimpan dalam tumpukan. Nah, baik, di sini saya akan, memberikan contoh. Yang pertama itu kita ketik hashtag, terus reversing data using, stack. Nah, kalau saya begini, kemudian kita lanjut lagi def reverse kurung file, dalam kurung file file nama. Kemudian di sini kita tambahkan, nah ini, kalau sudah betul, nah kemudian di sini lagi kita override line by line. Nah, kalau sudah begini, kemudian di sini kita langkahi satu baris, lalu kita bikin lagi S, kita bikin S, S sama dengan array stack dalam kurung array stack dalam kurung. Kemudian di sini ada original sama dengan open file nama. Kemudian sini for line in original. Nah, itu in original. Terus push line titik r strip itu r strip, kemudian kita tutup kurung, terus koma, terus ini n. Nah, kalau sudah kayak begini, terus kita pagar lagi, kemudian we will insert new lines when writing original titik close, lalu kita tutup kolom.
Kemudian kita langkahi lagi, lalu kita ketik lagi hashtag now we override with content in LIFO order output dengan open file terus di sini file nama, kemudian W, habis itu di sini kita lagi hashtag reopening file overwrite test original. Terus di sini ada while not s titik is no sini tuh s. Nah ini is empty. Terus di sini ada output write s stop, kemudian lalu DNN lalu hashtag insert new line characters output class. Kemudian di sini kita langkahi lagi. Di sini.
Oh, di sini kita ketik lagi file, open. Nah, kemudian di sini lagi kita ketik file, write, I am going home, terus and Megan. Sini. File. Today is holiday. Text terus sini. Kalau nah, lanjut eh, tanda kurung yang cocok, pemindahan pemindaian kiri ke kanan dari urutan asli menggunakan tumpukan S untuk memfasilitasi pencocokan simbol pengelompokan. Nah, setiap kali kita menemukan simbol pembuka, kita simbol
membentuk ke S. Setiap kali kita menemukan simbol penutup, kita memunculkan simbol dari tumpukan S dengan asumsi S tidak kosong dan memeriksa apakah simbol ini membentuk pasangan yang valid dengan simbol pembuka yang sesuai. Jika kita mencapai akhir ekspresi dan tumpukannya kosong, maka ekspresi aslinya sudah cocok. Kompleksitas runtime adalah O dalam kurung N. Ekspresi yang memiliki N karakter akan menghasilkan N panggilan. N panggilan ini dijalankan dalam waktu O dalam kurung N. Pemilihan pembatas yang mungkin memiliki ukuran tetapi yang menyediakan waktu konstan untuk perintah C di kiri dan kanan indeks di C. Nah, kemudian mencocokkan tag dalam bahasa markup. Kode yang bersebelahan menunjukkan penggunaan tumpukan dalam memeriksa tag yang cocok dalam dokumen HTML. Nah, ekor. Ini adalah sepupu dekat tumpukan. Antrian adalah kumpulan objek yang dimasukkan dan dikeluarkan sesuai dengan prinsip masuk pertama, keluar pertama, atau FIFO. Nah, elemen dapat disisipkan kapan saja, namun hanya elemen yang paling lama berada dalam antrian yang dapat dihapus berikutnya. Contoh, orang-orang menunggu untuk masuk ke taman hiburan. Panggilan telepon dialihkan ke layanan pelanggan tengah. Tipe data abstrak antrian. Secara formal, tipe data abstrak antrian mendefinisikan koleksi yang menjaga objek tetap berurutan, dengan akses dan penghapusan elemen dibatasi pada elemen pertama dalam antrian, dan penyisipan elemen dibatasi pada bagian belakang urutan. Dengan kata lain, aturan FIFO diterapkan pada urutan tersebut. Antrian ADT mendukung dua metode dasar untuk antrian queue. Yang pertama itu QNQW, tambahkan elemen E ke belakang antrian queue. Lalu ada QDQ, hapus dan mengembalikan elemen pertama dari antrian queue. Terjadi kesalahan jika antrian kosong. Metode pengakses tambahan. Queue first mengembalikan referensi elemen ke depan antrian queue tanpa menghapusnya. Terjadi kesalahan jika antrian kosong. Queue is empty mengembalikan true jika antrian queue tidak mengandung elemen apapun. Len queue mengembalikan jumlah elemen dalam antrian queue dengan Python. Kami mengimplementasikan ini dengan metode khusus len. Nah, berdasarkan konvensi, kami berasumsi bahwa antrian yang baru dibuat kosong. Tidak ada batasan a priori mengenai kapasitas antrian. Elemen yang ditambahkan ke antrian dapat memiliki tipe sembarang. Ini adalah serangkaian operasi antrian dan pengaruhnya terhadap antrian queue yang awalnya kosong. Implementasi antrian berbasis array. Implementasi yang pertama itu gunakan append dalam kurung E untuk menambahkan elemen di akhir daftar. Lalu gunakan pop 0 untuk menghapus elemen pertama daftar saat DQW. Terus implementasi yang tidak efisien dengan waktu. Nah, implementasi yang kedua itu metode yang sama untuk menambahkan elemen. Penggantian implementasi pop dalam kurung 0, ganti entry yang dihapus antriannya dalam array dengan referensi ke tidak ada. Pertahankan variabel eksplisit F untuk menyimpan indeks elemen yang saat ini berada di depan antrian. 0 dalam kurung 1 waktu berjalan. Tetapi 0 dalam kurung M, kebutuhan ruang untuk N elemen di mana M dan N di mana M adalah jumlah operasi NQW dan N adalah jumlah sebenarnya elemen dalam antri. Dengan kata lain, antrian dengan elemen yang lebih sedikit akan disimpan dalam array yang besar. Nah, desain ini akan mempunyai konsekuensi yang merugikan dalam aplikasi di mana antrian memiliki ukuran yang relatif kecil, namun digunakan untuk jangka waktu yang lama.
Misalnya, daftar tunggu sebuah restoran mungkin tidak pernah memiliki lebih dari 30 entry sekaligus. Namun dalam suatu hari atau seminggu, jumlah keseluruhan entry akan jauh lebih besar. Menggunakan array secara melingkar. Kita membiarkan bagian depan antrian melayang ke kanan dan membiarkan isi antrian membungkus akhir array yang mendasarinya. Kita juga berasumsi bahwa array yang mendasarinya telah diperbaiki panjang n yang lebih besar dari jumlah elemen sebenarnya dalam antrian. Elemen baru dimasukkan ke dalam antrian menuju akhir antrian saat ini, dimulai dari depan hingga indeks n y1 dan berlanjut pada indeks 0 lalu 1. Ini menyediakan kebutuhan memori 0 dan kurung 1 untuk implementasi. Nah, implementasi antrian Python. Secara internal, kelas antrian memelihara 3 variabel instan berikut. Yang pertama itu ada data. Nah, data adalah referensi ke instance daftar dengan kapasitas tetap. Yang kedua ada size, adalah bilangan bulat yang mewakili jumlah elemen yang disimpan dalam antrian saat ini, berlawanan dengan panjang daftar data. Kemudian ada front. Front adalah bilangan bulat yang mewakili indeks dalam data elemen yang pertama antrian dengan asumsi antrian tidak boleh kosong. Nah, kita juga menyediakan fungsi pengakses berikut. Nah, len panjang antrian saat ini, kemudian is empty, periksa apakah antriannya kosong, kemudian ada first, mengembalikan elemen di depan antrian. Fungsi mutasi. Nah, di sini ada NQW untuk menambahkan elemen ke dalam antrian. Lalu di sini ada DQW untuk menghapus elemen dari antrian. Ini adalah contoh codingannya itu seperti ini. Kemudian, menambah dan menghapus elemen. Indeks tempat elemen berikutnya ditambahkan ke antri. Seperti a file sama dengan dalam kurung self, titik underscore front, tambah self, titik underscore size, tutup kurung, lalu kemudian ada persen len dalam kurung self, titik underscore data tutup kurung. Nah, selama dequeuing, nilai pada indeks self front dikembalikan dan dihapus. Indeks front diperbarui ke posisi berikutnya dalam lingkaran antri. Nah, mengubah ukuran antrian. Ketika ukuran antrian sama dengan ukuran array yang mendasarinya, kapasitas penyimpanan daftar yang mendasarinya menjadi 2 kali lipat. Referensi dari daftar lama disalin ke baru. Saat mentransfer konten, kami sengaja menyelaraskan kembali bagian depan antrian dengan indeks 0 di array baru. Menyusut array yang mendasarinya. Nah, pendekatan yang kuat adalah dengan mengurangi array menjadi setengahnya ukuran saat ini. Setiap kali jumlah elemen yang disimpan dan di dalamnya kurang dari seperempat kapasitasnya. Lalu di sini ada penggunaan ruang. Nah, menganalisis implementasi antrian berbasis array. Nah, untuk operationnya itu ada QNQW, terus QDQW, terus ada Q first, Q is empty, dan len. Lalu antrian berakhir ganda. Nah, DQW dalam kurung diucapkan dek atau antrian berujung ganda adalah struktur data mirip antrian yang mendukung penyisipan dan penghapusan di bagian depan dan belakang antrian. Tipe data abstrak DQE lebih umum dibandingkan tipe data stack dan tipe data abstrak antrian ADT. Contoh sebuah restoran menggunakan antrian untuk mempertahankan daftar tunggu. Kadang-kadang, orang pertama mungkin dikeluarkan dari antrian hanya untuk mengetahui bahwa meja tidak tersedia. Biasanya pihak restoran akan memasukkan kembali orang tersebut pada posisi pertama dalam antrian. Mungkin juga pelanggan yang berada di ujung antrian menjadi tidak sabar dan meninggalkan restoran. Tipe data abstrak DQE. Nah, DQE ADT didefinisikan sehingga DQE D mendukung metode berikut. D titik add underscore first dalam kurung E.
Nah, tambahkan elemen ke depan DQD, kemudian tambahkan elemen di belakang DQD. Kemudian di delete, hapus dan kembalikan elemen dari pertama DQD terjadi kesalahan jika DQD kosong. Kemudian di delete, hapus dan kembalikan elemen terakhir dari DQD, kesalahan terjadi jika DQD kosong. Selain itu, DQADT akan mencakup pengakses berikut. Nah, the first mengembalikan tapi jangan menghapus elemen pertama dari DQD. Kesalahan terjadi jika DQD tersebut kosong. The last mengembalikan tapi jangan menghapus elemen terakhir dari DQD. Kesalahan terjadi jika DQD tersebut kosong. D is empty mengembalikan terus jika DQD tidak mengandung elemen apapun. Len dalam kurung D mengembalikan jumlah elemen dalam DQD. Dengan Python, kita mengimplementasikan isi dengan spesial metode len. Nah, menerapkan DQD dengan array melingkar. Pertahankan tiga variabel instan yang sama, data, size, dan front. Bagian belakang antrian. Bagian belakang antrian. Oke, lanjut. Di sini saya akan uh, coding ini, ya, import. Nah, di sini kita ketik import import collection terus DQW. Lalu di sini D pen D sini read
D. Sini, kemudian coba kita run. Hasilnya akan keluar di sini. Kalau kita run, jadi hasilnya itu akan keluar di sini sama seperti di di contoh ini. Nah, dari video ini kita mempelajari 3 ADT berikut. Yang pertama, tumpukan, yang kedua ekor, dan ketiga request. Nah, sekian video dari saya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.